Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raza Ananda dari kelas 10 TKJ 2 SMKN 3 Jombang akan menerangkan tentang materi jaringan komputer. 1. Pengertian jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi data. Untuk bisa menghubungkan, diperlukan perangkat hardware dan software. Dalam membangun jaringan komputer, switch dan router memakai berbagai protokol dan algoritma agar bisa bertukar dan membawa data sampai ke titik akhir atau bisa disebut host. Host ini memiliki identitas unik yang dikenal sebagai alamat IP atau alamat media akses kontrol yang menunjukkan sumber serta tujuan transmisinya. 2. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer terdiri atas 7 jenis, yaitu A. LAN, Local Area Network. Jaringan LAN memiliki fungsi menghubungkan perangkat jaringan yang memiliki cakupan kecil. Jaringan LAN ini biasanya dipasang di area yang tidak luas seperti rumah, sekolah, dan kantor. Umumnya pengguna LAN menggunakan koneksi tertentu seperti pada token ring dan Ethernet. B. PAN atau Personal Area Network. Seperti namanya, yaitu personal, jaringan komputer satu ini mencakup wilayah yang cenderung kecil seperti rumah dan kantor. Jaringan ini tidak membutuhkan resource yang besar untuk bisa diterapkan di rumah atau di kantor. C. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam waktu atau ruang lingkup kota yang memiliki jaringan yang sama. Jaringan MAN juga bisa menghubungkan antar kantor satu dan yang lain dalam satu kota, pabrik dengan kantor pusat, atau berbagai area yang masih berada di jangkauan jaringan MAN. D. CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas, yaitu di kampus atau akademi. Jaringan ini umumnya digunakan untuk kebutuhan praktikum, laboratorium, email, website kampus, dan lain-lain. E1 Wide Area Network. Jaringan komputer WAN adalah kumpulan dari LAN dan terbesar secara geografis seperti antar kota atau bahkan antar negara. Jaringan WAN umumnya menggunakan teknologi khusus untuk memfasilitasi koneksi jarak jauh. F. VPN atau Virtual Private Network. Jaringan VPN dapat memfasilitasi jalur aman untuk kebutuhan transmisi data Anda. Ini adalah solusi untuk koneksi internet yang lebih aman. VPN yang tersedia saat ini pun bisa Anda akses secara gratis. Ada juga yang sifatnya premium. G. Internet. Internet merupakan jaringan terbesar yang ada saat ini karena ruang lingkupnya hampir mencakup berbagai area di dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai device seperti komputer, tablet, laptop, HP, TV, dan lain-lain. Dan kemudian berdasarkan pola pengoperasiannya, jaringan komputer terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama, jaringan client to server. Jaringan client to server adalah jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan yang disediakan oleh server dan klien sebagai pihak yang dilayani. Perangkat klien, misalnya browser pada komputer, meminta data melalui jaringan, dan server yang akan memproses dan merespon data yang diminta oleh klien. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan kumpulan beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan yang terkoneksi untuk dapat berbagi
dan menggunakan sumber daya komputer lain. Kemudian, berdasarkan media transmisi, jaringan komputer memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, wire network. Wire network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi atau penghantarnya. Dan sebuah network media transmisi berperan penting karena seluruh informasi dan data dibawa oleh media transmisi. Yang kedua, wireless. Wireless adalah jaringan yang tidak membutuhkan kabel dalam proses transfer informasi dan datanya. Wireless menggunakan media seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan lain-lain. Wireless bisa digunakan pada kebutuhan yang mobilitas tinggi dan bisa berfungsi juga pada jaringan LAN, MAN, atau WAN. 3. Ada juga manfaat jaringan komputer. 1. Manajemen data. 2. Berbagi dokumen. 3. Informasi menjadi lebih cepat. 4. Menghemat pengeluaran. Dan 5. Kemudahan berkomunikasi jarak jauh. Dan yang keempat, ada kekurangan jaringan komputer. Yang pertama, data yang di-share bisa memiliki resiko terkena virus atau spam di komputer. Kedua, memerlukan biaya manajemen dan maintenance jaringan secara berkala oleh tim profesional. Dan yang ketiga, memerlukan biaya awal untuk pembelian hardware, software, beserta rencana network design. Dan yang keempat, resiko keamanan jaringan seperti penyebaran data ilegal dan pencurian data. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.